Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Putri Agustiawningsi dari kelas 12 Boga 3. Hari ini saya akan mempresentasikan video artikel opini untuk ujian praktek bahasa Indonesia saya yang bertemakan penanganan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana dengan judul mitigasi bencana banjir. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tingginya intensitas hujan yang disertai angin akhir-akhir ini menjadi keseriusan tersendiri bagi hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Kekhawatiran akan terjadinya kembali bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, pohon tumbang, hingga tanah longsor tampak patut mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 221 bencana terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 26 Januari 2021. Bencana yang masih mendominasi hingga Minggu 26 Januari 2021 yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Catatan BNPB sebanyak 146 kejadian banjir terjadi di beberapa wilayah di tanah air, sedangkan tanah longsor 35 dan puting beliung 29. Serentetan bencana alam banjir dan angin puting beliung yang melanda beberapa wilayah Jabodetabek menjadi pelajaran untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, baik antisipatif maupun langkah kuatif. Terjadi bencana alam seperti banjir sejadinya memang berada di luar kendali manusia, namun bukan berarti kita tinggal diam saja tanpa ada upaya penanganan dan langkah penanganan. Apalagi saat ini dunia telah menghadapi situasi pemanasan global. Ini berarti adanya potensi tinggi terjadi berbagai bencana alam. Karenanya, upaya preventif terhadap bencana banjir menjadi suatu yang berguna menjaga kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Penguatan mitigasi dan kepekaan terhadap bencana berguna untuk menekan kerugian baik materi maupun non-materi. Dengan pemahaman mitigasi diharapkan sebelum bencana terjadi, masyarakat dapat mengambil langkah paling bijak untuk bisa selamat tanpa menelan korban jiwa serta menekan kerugian sekecil mungkin. Apalagi mengingat bencana banjir sudah dilanggan rutin terjadi setiap tahunnya. Seharusnya kita belajar dari pengalaman sebelumnya untuk kemudian melakukan upaya preventif yang lebih strategis dalam merendam banjir. Mitigasi bencana banjir paling penting dan sederhana, khususnya dalam rangka menghadapi musim penghujan yang menjadi tamu rutin setiap tahunnya. Ialah dengan selalu memudayakan tidak membuang sampah sembarangan. Karena masalah sampah ini menjadi problem pelik yang dianggap sepele, tetapi memiliki dampak cukup membahayakan. Kebiasaan keliru menganggap enteng soal buang sampah harusnya diluruskan. Kita harus sadar bahwa terjadinya bencana banjir karena bermula dari hal sepele, seperti membuang sampah sembarangan, mengurangi pembangunan rumah di kawasan bantaran sungai, menjadi poin mitigasi penting selanjutnya. Dengan demikian, padatnya lahan di dekat sungai akan menghambat arus air dan beresiko besar terdampak bencana banjir. Seperti pembangunan rumah di sepanjang kali yang akhirnya membuat kumuh kawasan pinggiran sungai, apalagi pembangunan tidak mengikuti aturan tata kota yang baik dan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Dan patut dipahami bahwa dampak pembangunan yang menyalahi AMDAL ialah bukan hanya bencana alam saja, tetapi juga bencana non-alam seperti endemi serta wabah penyakit akan turut menjadi masalah. Mestinya, di sepanjang kali tersebut bukan rumah yang berdiri, akan tetapi pohon-pohon seperti penguat dan penyerap air. Kalau sudah demikian, kemungkinan meluapnya air pun dapat diminimalisir. Begitu juga kerugian akibat banjir
dapat ditekan. Perlu diingat bahwa dampak bencana banjir tidak hanya masalah ekonomi saja, melainkan pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan. Dari segi ekonomi, berefek terhambatnya aktivitas perekonomian dan distribusi barang terganggu. Belum lagi dampak lain seperti ribuan hektar real pertanian terendam, aktivitas perkantoran terhambat, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, jalur transportasi yang lumpuh total, serta berbagai dampak buruk lainnya. Kerugian pun tidak hanya harta benda semata, melainkan waktu, tenaga juga demikian. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa kesadaran semua pihak akan pentingnya mitigasi banjir dari hal dianggap sepele menjadi faktor urgen sebagai penentu keberhasilan mitigasi. Sebab tanpa kesadaran, keberhasilan mitigasi tidak akan pernah maksimal meskipun prediksi terhadap bencana tersebut mendekati 100% dan terus berulang setiap tahunnya. Melalui mitigasi banjir yang dilakukan secara serius, diharapkan semua pihak selalu siap menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan oleh BMKG yang berlangsung hingga Februari tahun depan. Sudah mestinya kita bijak dalam merespon bencana dengan manajemen mitigasi yang serius dan sistematis. Karena berbagai kerugian akibat bencana bukan hanya menyebabkan karena sering terjadinya bencana saja, akan tetapi juga karena kekeliruan dalam merespon bencana tersebut. Karena itu, kita harus melakukan mitigasi yang terpadu dan berkelanjutan. Sekian presentasi video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.